Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Selamat hari Santai, Ibu. Iya, selamat hari Santai juga. Hari ini temanya menyambung juang merengkuh masa depan, Ibu. Iya. Mudah-mudahan hari Santai ini siswa-siswa SMA 17 Kota Bekasi dapat mencontoh pejuang-pejuang santri yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Iya. Gue mohon izin, ini saya ada tugas dari CGP. Calon Guru Penggerak Angkatan 11, saya Ujung Kurniawan, mohon izin untuk menyampaikan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu mengenai wawancara. Panduan pertanyaan wawancara. Pertama, ini langsung saja Bu ya? Iya. Karena Ibu juga sedang sibuk. Ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, ini Ibu udah baca ya pertanyaan-pertanyaannya, mungkin nanti Ibu katakan satu kasus, nanti tinggal Pak Bejan yang mana untuk dari pertanyaan-pertanyaan ini yang sudah ada dari yang saya terangkan nanti, atau nanti ada yang belum bisa ditanyakan ya. Kalau melihat dari kasus-kasus yang ada di SMA Negeri 2 Kota Bekasi beragam ya, beragam, ada permasalahan yang dihadapi oleh guru, ada yang ada masalah yang dihadapi oleh siswa, ada oleh karyawan, ya, baik dalam itu di tata usaha, di cakrakan maupun di keamanan. Ini yang ingin saya ungkapkan, mungkin ada beberapa kasus yang terjadi di antara anak-anak kita ya, peserta didik. Walaupun ini merupakan satu rahasia ya, tapi karena memang ini saya harus mengungkapkan demi untuk pemecah masalah dan kemajuan bagi sekolah juga, ataupun kemajuan untuk pacar ujian sendiri gitu ya, untuk nanti apabila ada permasalahan yang dihadapi sama bisa mungkin di ATM, tapi biasanya setiap orang akan memiliki cara dan mengatasi permasalahan itu seperti apa gitu ya. Baik, mungkin kalau di sini dihubungkan dengan dilema etika dan rujukan moral, yang paling berat saya itu adalah pada saat diketahuinya salah satu anak kita sudah melakukan udah melakukan orang dewasa. Ya, ini memang pertama ketidaksengajaan kita menemukan kasus ini, dan setelah menemukan kasus ini ya kita bertahap mengidentifikasi kasus ini. Oh, kenapa ada beberapa berdasarkan yang di dalam kelas itu ada beda perilakunya, sehingga anak tersebut ya kita panggil, kita untuk melakukan sebagai layanan kepada individu tersebut. Kenapa ada perubahan-perubahan? Akhirnya dia mengungkapkan hal tersebut, ya kami merasa kaget, ya punya kaget karena masa anak yang baru masuk ke SMA tapi sudah melakukan ini, berarti ini ada hal-hal tertentu sebelumnya dia sudah alami. Nah, apakah dia itu dari kasusnya waktu di SMP-nya seperti apa? Biasanya dia melakukan, lalu sampai kita bertanya dengan siapa yang mereka melakukan ML tersebut, ya sampai kecengang kita. Ya, ternyata mereka melakukan dengan kakak kelasnya. Dan yang hal inilah yang membuat dilema kita, karena orang tua tidak tahu, semua juga guru-guru tidak ada yang tahu. Jadi hanya baru kami guru TK dan siswa ASO. Nah, setelah itu karena hal ini ya kalau dikatakan ini adalah aib, itu ya ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh anak, tapi ya kita tidak bisa menjudge bahwa itu adalah semua mutlak kesalahan dari anak. Nah, ini kita kembali lagi, apakah memang di lingkungan keluarganya seperti apa, atau memang ada pola asuh dari orang tua yang salah gitu ya. Akhirnya kita banyak berpikir dan mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan. Kalau tidak disampaikan kepada orang tua akan bahaya gitu ya. Kalau tidak kita ingatkan ke anak ini pun akan terus berulang gitu. Mungkin saat ini dia sudah melakukan itu, tapi kalau itu berulang dan akhirnya ada yang tidak kita inginkan, misalkan hamil gitu. Nah, kalau sudah hamil kan
otomatis lebih parah lagi. Nah kalau dia tidak bisa mengutarakan, ada rasa takut, rasa apa, dia akhirnya melakukan hal yang lain, aborsi. Itu kan tambah lagi dampaknya ya kepada dirinya. Iya, pelanggaran hukum udah gitu, udah yang kalau kita udah norma agama memang itu sudah salah gitu ya, sudah besar-besar. Nah yang ketiganya itu yang mengkhawatirkan mereka sampai membunuh anaknya sendiri. Itu yang kita khawatirkan, sehingga langkah kita selanjutnya ya kita sambil pendekatan kepada anak, kita tanyakan siapa, di mana pertama melakukan dan sebagainya. Terus ya kita tanyakan bagaimana rasanya, artinya perasaan dia saat sebelum, saat setelah gitu ya. Karena setelah melakukan itu ada mungkin bisa lebih luas lagi ya. Karena yang kami khawatirkan satu itu juga kekhawatiran kami, dia menceritakan hal itu kepada temannya gitu. Ternyata ya setelah kita lihat alhamdulillah anak ini tidak bercerita kepada temannya. Jadi ini sudah suatu bukan berarti kita menutupi aib, tapi ini merasa kami sangat itu berarti dia tidak berceritakan artinya dia kepada orang lain. Takutnya kalau misalkan dia bercerita kepada teman-temannya, yang akhirnya akan berdampak lagi kepada sekolah. Pada dalam sekolah kok anak ini sudah berbuat hal yang seperti itu, ada dalam aturan, kenapa nanti pertimbangannya kok tidak dikeluarkan deskripsinya gitu ya. Jadi kalau kita mencari bertanya kepada dia, menggali hal tersebut, yang akhirnya kami mengambil keputusan yuk kita panggil orang tuanya gitu. Nah setelah kita panggil orang tuanya, terutama ini panggil orang tua perempuan terlebih dahulu, si A ini. Nah kita panggil orang tuanya, dan kebetulan dilala saat itu orang tuanya sedang sakit jantung dan baru dioperasi, sehingga datanglah kakaknya yang datang, kakak iparnya dan kakak perempuannya, kakak iparnya perempuan sama kakaknya. Setelah datang, ya tentunya kami tidak menceritakan, hanya diminta untuk hadir. Akhirnya kakaknya ini bertanya kepada adiknya, ya kakaknya tersenang juga, kaget juga, sok harinya dia sok, aduh ini harus bagaimana, dia juga bingung untuk kakaknya datang ke sekolah, kami tanyakan ini, hanya ya bu, kami tidak bisa orang tua datang karena kondisi ini sudah sekarang ada masalah, yang penting kakaknya sudah tahu ada dari pihak keluarga yang ada si ini. Nah karena kami sekolah ini dilakukannya di luar sekolah, jadi apa yang tindakan apa dari orang tua gitu untuk anak ini, permintaannya apa, keinginannya apa. Nah akhirnya setelah berembuk dia kembali lagi datang kembali ke sekolah, dia berembuk, bu kami ingin bertemu dengan pihak laki-lakinya, kami memediasi dengan si laki-lakinya ini. Nah dari keluarga mohon meminta untuk tidak dikeluarkan anaknya, kan? Kata saya bisa, tapi jaminannya apa? Harus ada jaminan. Artinya jaminan satu, alhamdulillah adiknya belum pernah menggunakan kepada orang lain. Tapi yang kedua, hal ini takutnya menjadi menjadi kebutuhan atau kebiasaan ya. Jadi harus ada yang memantau gitu ya, harus ada yang memantau ke orang tersebut. Yang ketiga, tindakan apa yang nanti akan diberikan kepada pihak laki-laki gitu ya, karena memang satu, mungkin kalau di Indonesia yang namanya katakanlah itu ya secara kasalnya ya masih dihargai gitu kan, seperti itu. Nah ini bagaimana untuk masa depannya gitu kan, apakah nanti ada perjanjian, jadi tidak langsung ada perjanjian dengan pihak laki-laki setelah selesai sekolah lalu langsung dinikahkan, atau mau bagaimana, kami serahkan kembali kepada kakaknya. Hanya di sini harus ada yang bertanggung jawab terkait orang tua, karena saat ini ada yang bertanggung jawab gitu kan. Kedua keluarga ini datang. Ya itu sebelum dari keinginannya dari pihak perempuan apa. Ya hanya dari pihak perempuan, ya bu kami ingin dimediasi ketemu sama laki-lakinya, dan si anaknya ini langsung ditanya oleh kakaknya sebagainya, ya dengan berat hati anaknya sebagainya. Ya alhamdulillah si anak ini menyadari dan dia katakan ini adalah resiko saya, jadi saya tidak akan bilangnya tidak akan melakukan lagi dan tidak akan melakukan apapun juga yang di masa depan saya akan melakukan sendiri, karena memang dari pihak keluarga si perempuan juga itu kelakuan yang sudah kamu lakukan, jadi kamu harus bertanggung jawab gitu apa yang sudah dia lakukan. Kedepannya enggak kan saya bilang apakah nanti mau bagaimana bertemu perjanjian
ujian, nanti ketemu terus nikahkan, nanti setelah selesai aku bagaimana? Bukan ya, ya Bu katanya biarkan saja itu, tinggal dia tentunya yang penting ada saya tidak lagi berbuat yang tidak gitu kan. Udah ya orang tua dan yang bertanggung jawab ini nanti adalah kakaknya yang kedua, kebetulan istrinya itu yang kakak iparnya yang datang ke sekolah. Nah ini yang udah Bu kami terus bertanggung jawab siapa. Nah pada saat kita pertemuan dengan keluarga laki-lakinya, yang kebetulan waktu itu dihadiri oleh kakak ipar dari kakak ipar perempuannya, jadi kakak perempuannya dengan suaminya, lalu kakak ipar yang perempuan, kakak kandungnya yang ada itu bisa hadir ya, ada 3 orang, dan dari pihak lakinya ibu dipertemukan ibu bapaknya dan anaknya hanya. Nah dari sekolah hanya kepala sekolah, guru BK dan malas ya, guru BK pun tidak semua tahu, jadi hanya guru BK yang ya terus wali kelas dan kita panggil wali kelas karena kebetulan wali kelas yang laki-lakinya, yang wali kelas laki-lakinya itu sampai kaget kita tahu orang tuanya. Dilemanya itu saat saya mau mengutarakan kepada pihak laki-laki gitu ya, karena katanya yang saya bersyukur gitu, bapaknya tidak marah, ibunya ya, bapak ibunya masih kecewa anak dan keluarga yang diharapkan ternyata sudah membuat seperti itu. Dan itu juga tidak mereka tidak menyangka gitu apa akan terjadi itu yang apa ya, menurut mereka kok anak-anak bisa seperti itu gitu kan. Nah, kita sampaikan gitu kan, karena kalau kami di mereka sudah bertanya kapan itu melakukan dan di mana gitu. Yang akhirnya yang kita ungkap apapun ternyata gambaran dari masa-masa lalu gitu ya, artinya temuan kasus-kasus yang berada sekarang di saat ini gitu, selalu melakukan nanti dari rumah kosong. Selalu rumah kosong, artinya di rumah kosong itu berdua di rumah kosong itu adalah di rumahnya sendiri, tapi dalam keadaan rumah itu tidak ada sekolah. Jadi artinya seperti itu rumah kosong itu. Dari luar jam sekolah gitu ya? Iya, itu lah. Kok bisa seperti itu dan sebagainya. Nah, yang kita tidak sampai ke yang tahu, yang artinya intinya kita sudah bertanya dan anak itu sampai menceritakan si laki-lakinya, terus bagaimana tanggung jawab laki-laki itu, dan yang kedua belah pihak ibu bapaknya hanya ibu bapaknya menyampaikan ya kami akan bertanggung jawab kepada anak ini sampai nanti dia selesai sekolah, artinya kalaupun nanti setelah selesai sekolah mau menikah yang enggak, ataupun nanti ada hal yang lain nanti yang tergantung nanti mereka berdua, tapi kami akan terus katanya memantau supaya si anak ini tidak lagi bertemu, artinya tidak lagi bertemu takutnya melakukan hal yang tidak diinginkan lagi. Nah, itu. Jadi pertanyaan 1, 2 sampai ke 4 Bu, 1 sampai ke 4. Kalau saya tadi bisa tangkap dari apa yang kamu sampaikan, ini sudah mencakup yang pertama tadi Ibu sudah mengidentifikasi kasus tersebut benar atau tidak gitu ya, dan sebelum melakukan keputusan Ibu sudah mengidentifikasi kasus tersebut. Kemudian yang kedua, Ibu sudah dapat menghindari kasus-kasus yang kemungkinan bisa berdampak lebih buruk lagi ya. Dan ketiga, Ibu juga sudah mengambil langkah untuk menghadirkan orang tua dan mediasi ya. Kemudian Bu, yang ada 3 pertanyaan lagi yang kedua, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal kan semua kasus kita lihat tingkatannya. Kalau memang kasus itu berat, berarti harus disegerakan. Ya, prioritas lah ada prioritas yang harus kita ambil gitu. Mana kasus yang harus kita lakukan. Nah, kalau kasus yang memang berat kita lakukan segera. Ini ya tentunya kembali lagi kepada individu yang akan kita selesaikan. Karena kan kalau kasus berat berarti kan akan kita harus menjadwalkan ada orang tua dan sebagainya. Kita waktunya disesuaikan dengan orang tua. Artinya kan harus ada waktu untuk mereka menyampaikan, mereka berpikir dan sebagainya, belum sosoknya jadi ya, nah itu ya, akhirnya kami setelah itu baru kita memediasi dan sebagainya gitu. Jadi waktunya tergantung pada kasusnya gitu.
Kalau kasus itu terjadi sama guru, itu sudah ada kasus Bisa panggil betul, ya. iya. Misalkan kasus itu berat terjadi kepada siswa dan membutuhkan kehadiran orang tua, kita pun harus melakukan dari Iya. guru menjaga lagi Ya, ya. jaga. Kemudian ibu yang selanjutnya nomor poin berikutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus etika? Ya. Pengambilan yang ini orang ya, Ya, seorang atau seorang. faktor ya. Artinya kalau seseorang yang mengambil keputusan ya tentunya tidak ada seseorang ya, tapi kalau ada faktor siapa yang nanti mendukung untuk mengambil keputusan itu tadi faktornya adalah data yang mendukung. Betul. Yang kedua adalah orang-orang di sekitar saya, ya bukan seseorang ya, berarti Ya, betul. orang-orang karena memang tergantung kepada kasus itu melibatkan siapa saja, gitu ya. Apakah ada orang tua atau dengan guru atau dengan wali kelas dengan siswa, itu tergantung kepada kasus yang ada gitu ya. Dan untuk pengambilan keputusan ini juga kita melakukan tadi prosedurnya seperti apa ya. Kalau memang ini prosedurnya awal ternyata ditemukan oleh guru, berarti memang makanya kita pelajari. Jadi setiap kasus itu kita pelajari, setelah kasus itu kita pelajari, tadi mengidentifikasi langkahnya apa nih yang harus dilakukan. Kita coba langkahnya begini itu dicobakan karena setelah dilakukan, setelah selesai, berarti keputusan ini yuk kita sama-sama untuk melakukan apakah nanti mediasi atau pertemuan secara menyeluruh gitu ya, atau kalau bimbingan konseling itu apa nanti konkretasi kasus atau studi kasus yang seperti itu yang dihadiri oleh banyak orang, nanti diambil kesimpulannya seperti apa atau keputusannya seperti apa gitu. Dan itu pun keputusan tentunya akan mempertimbangkan dari hasil hasil dari mediasi tadi dan keinginan dari beberapa pihak. Ya, Ibu. Yang terakhir Ibu, Ya. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pada saat mengambil keputusan di rumah kita? Apa tadi? Pembelajaran. Pembelajaran. Ya. Dari pembelajaran ini bagi saya setiap pengalaman yang dilakukan gitu ya, atau setiap kasus yang terjadi dan dialami oleh setiap orang itu akan menjadikan pembelajaran bagi saya untuk lebih bisa mendewasakan saya dan untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Ibu, ya, terima kasih banyak kesempatannya Ibu. Mudah-mudahan Ibu berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan berikan kemudahan dalam memimpin sekolah ini ya. Tentunya keputusan yang Ibu ambil itu sebetulnya bukan hanya untuk kepentingan Ibu sendiri ya, tapi untuk kepentingan seluruh warga sekolah ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? sehat. Alhamdulillah, hari ini kita memperingati Hari Santri ya. Ya, Tema menyambung juang merengkuh masa depan. Iya. Mudah-mudahan hikmah dari Hari Santri ini bisa menjadi lebih baik ya. Pak Ilham, terima kasih atas kesempatannya, waktunya. Mohon maaf saya ganggu. Ini saya Bin Kurniawan dari CGP Kota Bekasi Angkatan 11. Ada tugas untuk wawancara kepada kepala sekolah. Tadi saya sudah wawancara ke kepala sekolah SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Sekarang ke kepala sekolah kedua itu Bapak Ilham. Iya. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan Pak Ilham yang akan saya sampaikan. Yang pertama, langsung saja ya. Ya, boleh. Santai aja kan, Santai aja. Iya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebenarnya nggak ada cara mengidentifikasi secara khusus. Paling biasanya saya itu mempelajari dari kasusnya, dipelajari dulu, ditelusuri, baru kemudian diambil kesimpulan apakah ini kasusnya dilema etika atau bujukan moral gitu. Kalau sudah nanti dapet tuh mana kerjaan kasusnya, maka selanjutnya baru kita ambil tindakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada gitu. Terima kasih. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kasus ini
sebetulnya ada keputusan yang harus diambil, tapi sebetulnya sama-sama benar gitu kan. Maksudnya kita berarti kan dilema nih, kita mau ambil keputusan yang mana gitu. Kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya. Biasanya kalau ada kasus seperti itu dilema etika, tadi dipelajari dulu, kemudian nanti kita bisa menentukan keputusan akhirnya disesuaikan dengan yang tadi sudah kita pelajari. Contoh misalnya, apakah kasus ini kita ambil metodenya yang berbasis hasil akhir, atau misalnya berbasis peraturan, atau yang terakhir ada juga berbasis rasa peduli. Jadi kita telusuri dulu ini masuknya dalam berbasis yang mana, baru kita laksanakan sesuai dengan basisnya. Tadi contoh misalnya ada kasus terkait misalnya seragam siswa misalnya Pak. Nah jadi kan secara peraturan kan siswa harus menggunakan seragam sekolah. Hanya saja kadang di setiap sekolah mungkin ada di beberapa sekolah gitu ya, ada yang siswanya itu dari keluarga, mohon maaf, mungkin yang kurang mampu atau yatim piatu ya, atau duafa. Nah bahkan itu kan ada yang bertentangan kan antara peraturan sama rasa peduli tadi itu ya, yang rasa peduli. Nah kalau udah ketemu tuh tadi metodenya, maka tinggal kita laksanakan. Berarti kita mengambil keputusannya secara yang berbasis rasa peduli kayak begitu, dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan juga. Gitu. Ya. Ini mengenai langkah-langkah Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh iya, biasanya tadi pertama kita harus cari dulu tuh nilai-nilai mana yang bertentangan antara A sama B. Kalau kasus yang tadi misalnya berarti antara peraturan sekolah sama tentang keadaan siswa, perekonomiannya. Kalau udah kenal, maka lanjutnya kita mencari orang-orang yang terlibat dalam dua pertentangan tadi. Maksudnya berarti kan ada kubu yang misalnya kesiswaan terkait peraturan, maka ada juga satu lagi dari pihak orang tua siswa. Nah kalau udah tahu siapa aja yang terlibat, nah barulah di situ kita cari fakta-fakta yang relevan. Misalnya kita telusuri dari keluarga siswa ini, apakah benar dia itu dari keluarga yang kurang mampu. Nah itu kan harus fakta yang relevan betul. Karena mungkin ada aja oknum-oknum orang tua mengaku bahwa dia tidak mampu, padahal sebenarnya dia mampu. Nah, itu kita cari dulu tuh fakta relevan. Nah, setelah itu baru misalnya kita sudah dapat fakta-faktanya bahwa memang benar ternyata anak tersebut dari keluarga yang kurang mampu, yatim piatu atau duafa, barulah di situ nanti kita ambil keputusan. Berarti kalau tadi yang pakai berbasis rasa peduli, berarti kita bisa mungkin nanti mengambil keputusannya bisa membantu siswa tersebut dalam pengadaan seragamnya, atau kalau di yayasan tuh Pak biasanya ada subsidi dari donatur gitu ya, donatur anak asuh yatim piatu di sekolah gitu. Berarti bukan cuma seragam aja ya, mungkin yang lain juga ya, itu salah satu contoh aja. Contoh ya. Iya. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang efektif itu biasanya saya melibatkan orang-orang yang bersangkutan dalam kasus tersebut. Dalam artian saya juga mengajak beberapa pihak untuk bermusyawarah. Contoh misalnya dalam kasus yang seperti tadi, maka saya butuh juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian dari pihak wali kelas dari murid tadi, kemudian pihak TU juga. Nah pokoknya yang sangat efektif itu tadi melibatkan beberapa pihak yang bersangkutan, kemudian musyawarah menggunakan langkah-langkah yang tadi sudah ditentukan, baru di situ bisa mengambil keputusan. Gitu. Ya, ada 3 pertanyaan lagi Bapak. Oh iya. Mohon izin. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Iya, biasanya itu saya pribadi biasanya langsung menindaklanjut Pak. Ada kasus yang ada laporan, kasus
salah satu kasus di sekolah, maka langsung kita tindak lanjut. Tapi tetap ada juga yang namanya evaluasi bulanan. Nah, dari evaluasi bulanan itu baru yang udah terjadwal. Kalau itu mungkin kan ada laporan-laporan yang masih belum tersampaikan. Akhirnya nanti di evaluasi bulanan itu nanti ada beberapa guru atau staf yang melaporkan kasus yang ada selama 1 bulan itu gitu. Jadi ada tindak lanjut juga, ada juga yang penjadwalannya. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus di lemah etika? Seseorang atau faktor? Ada. Itu ya tadi orang-orang terdekat yang bersangkutan sama kasus tersebut. Kayak tadi yang saya sudah sempat singgung, kepala sekolah itu termasuk sangat membantu ya, kepala sekolah, kemudian wali kelas, orang-orang yang bersangkutan atau orang yang memang ada pada job desk-nya, itu sangat membantu sekali dalam proses pengambilan keputusan untuk dalam musyawarah. Artinya Bapak tidak sendiri gitu? Iya, betul. Perlu pertimbangan juga. Betul, butuh pendapat dari juga ya. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi dalam proses memimpin itu kan memang pasti ada momen kita mengambil keputusan, dan memang kalau kita bicara yang maha adil Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Tapi tetap saja kita sebagai pemimpin, sebagai manusia juga harus berusaha mengambil keputusan seadil-adilnya, sebijak-bijaknya gitu ya, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dipertanyakan pertanggung jawabannya. Maka dari momen-momen itu maka kita bisa belajar tuh bagaimana kita berusaha untuk mengambil keputusan dengan seadil-adilnya. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang bisa menyebabkan kita menzolimi orang lain gitu ya. Pokoknya dengan proses adanya mengambil keputusan banyak banget nilai-nilai yang bisa kita ambil, dan semoga segala keputusan itu bisa menjadi kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitar gitu. Kalau dan kota sudah biasa. Iya, kalau kota udah biasa. Yang penting tinggal kita bagaimana jadi penengahnya di situ, mengambil kebijakan yang seadil-adilnya tanpa menzalimi orang lain. Terima kasih Pak Rehan. Sama-sama, Pak Ujang. Wawancara hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Manfaat juga dari wawancara ini. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas. Semoga apapun permasalahannya, semoga Bapak selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dampaknya menjadi baik buat kebermanfaatan orang banyak. Amin ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.